Astagfirullah. Kita semua tahu dan ini bukan lagi rahasia umum. Kalau di Indonesia ini keadilan emang sedikit kurang. Hukum bisa dibeli dan dipermainkan. Jaksa dan hakim bisa diatur. Sekelas Nikita Mirzani aja bisa diperlakukan seperti itu. Apalagi kita yang cuman rakyat biasa. Dari sini kita tahu kalau kemenangan hanya untuk orang-orang yang beruang. Dari kasusnya Nikita Mirzani nih, kita bisa lihat nih betapa bobroknya hukum yang ada di negara kita ini, guys. Coba lu lihat aja deh kasus-kasus yang lain gitu, kasus-kasus besar gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah ya, ada yang korupsi 900 sekian miliar gitu ya kan. Dihukumnya cuma 3 tahun doang, guys. Dan Nikita Mirzani nih cuma masalah sepele aja kayak gitu tuh ya kan. Katanya diancam 20 tahun penjara, guys. Dan pas di pengadilan kemarin, guys, banyak sesuatu yang janggal di situ. Tapi kita bisa lihat, guys, dari JPU-nya yang pakai masker aja tuh udah kayak aneh nih. Ada apa nih gitu? Apakah Anda sudah tahu kalau Anda itu bakalan masuk ke live TikTok? Sebenarnya tuh nggak mau seuzon, nggak mau nuduh orang atau bagaimanapun gitu. Tapi kan walaupun kita tidak menggunakan mata batin ya kan, menggunakan mata biasa aja tuh udah tahu gitu kalau ada kejanggalan gitu. Kayak Nikita Mirzani yang di luar ruangan sidang tuh ya kan, yang udah diborgol, udah dipakein rompi, tapi tetap aja masih didorong-dorong. Kayak seolah-olah Nikita Mirzani itu tuh nggak boleh ngomong gitu. Kayak ada yang takut gitu. Perasaan yang kasusnya besar aja tuh nggak kayak gitu deh. Nggak kayak yang diapain gitu. Mereka tuh kayak masih berhak untuk bicara, ngomong gitu ya kan, di depan wartawan apa segala macam gitu. Ini mah kayak orang kagak boleh gitu. Ada apa sih? Ada apa? Kata gue nih ya kan, Indonesia nih daripada ngurusin orang yang perang gitu ya kan, mending ngurusin hukum dulu deh yang ada di Indonesia nih, benerin gitu. Biar kagak begini nih. Kesel banget gue, jangan pilih kasih ngapa. Jadi Dokter Reza Gledis tuh bener-bener serba salah gitu ya. Kemarin yang digembor-gemborkan katanya produk skincare-nya bermasalah. Nggak dapet celahnya, sekarang pindah ke ranah pribadi mamanya. Mengakui Neti mamanya salah, nggak mengakui mamanya Neti lebih salah lagi nantinya. Gue bener-bener nggak ngerti gitu, kenapa sih pada ngehujat Dokter Reza? Padahal Dokter Reza tuh nggak pernah loh ikut campur masalah orang, ngurusin hidup orang, nggak pernah juga maksa orang, apalagi meras orang. Dokter Reza kan di sini jualan, terserah orang mau beli mau enggak, gak ada yang maksa. Gue ngerasa yang nyerang Dokter Reza ini mencela semua gitu kan, nggak dapat celah di skincare-nya nyerang fisiknya, nggak dapat di fisiknya nyerang mamanya, di framing abu-abu lah, di framing pelangak-pelongo lah. Suka nggak suka, terima nggak terima, Dokter Reza itu seorang dokter. Dan fakta yang nggak bisa dibantah oleh siapa-siapa, Dokter Reza yang katanya pelangak-pelongo berhasil menterdakwakan dia. Saya hanya ingin melindungi masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dari produk-produk yang berbahaya. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya sebagai anggota DPD RI tidak ingin satu orang warga negara pun yang dizolimi dan yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Itu aja. Kita ingin menjaga hukum kepada siapa saja, siapapun dan siapa saja. Kita harus bisa melindungi orang-orang yang dizolimi. Itu tekad kita. Apakah saya ada hubungan dengan Nikita Mirzani? Tidak ada sama sekali. Apakah pernah saya ketemu dia? Tidak pernah. Apakah saya ada hubungan bisnis dengan dia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu kaitan apapun dengan Nikita Mirzani. Tidak ada. Saya hanya ingin bicara soal penyelamatan hukum. Jangan ada kesenang-wenangan, jangan ada pesanan, dan jangan ada kezoliman terhadap siapapun. Itu cara pandang saya. Kalau kamu tersinggung dengan pola saya, kamu tidak suka dengan pola saya, no problem. Tetap ingat, saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai suatu saat permasalahan kriminalisasi, ketidakadilan itu menimpa dirimu atau keluargamu. Tetapi kalaupun juga menimpa dirimu dan keluargamu, saya pasti hadir, akan ikut membantu, akan ikut berbicara, akan ikut menyelamatkan hukum. Karena saya katakan, saya tidak punya kepentingan apapun di situ. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada. Kepentingan popularitas, buat apa popularitas? Saya sudah jadi anggota DPD RI. Soal urusan jabatan politik juga tergantung Tuhan, tergantung Allah. Tidak ada masalah. Saya terpilih menjadi anggota DPD RI itu karena rakyat memilih saya, mencintai saya, menghormati saya, dan mereka memiliki harapan untuk berbicara mewakili hati nurani mereka. Tidak hanya saya seperti ini.
banyak anggota DPD RI, banyak anggota DPR RI, sekelas Uya Kuya juga berbicara soal bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan warga negara Indonesia dari kejahatan produk-produk yang ilegal. Saya berterima kasih dengan Uya Kuya yang ingin berbicara soal penyelamatan warga negara Indonesia, penyelamatan bangsa ini berkaitan dengan produk-produk berbahaya. Ya. Jadi clear. Kasus Nikita Mirzani Itu tugas kita sebagai anggota DPD RI dan juga sebagai anggota DPR RI. Itu tugas kita, menyelamatkan bangsa ini dari kejahatan pengusaha-pengusaha, dari kejahatan produk-produk, dari kejahatan orang-orang yang hanya ingin mengeruk uang dengan menghalalkan segala macam cara. Itu intinya. Di sini JPU-nya menyek-menyek. Kalian tahu lah, di cuplikan video ini kayak gimana gitu. GPU-nya ini berat sebelah, tidak fokus mengadili, namun ini berpihak pada Reza Gladys. Semakin aneh lah kasus ini, karena kenapa? Kita tahu bersama bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di Nikita Mirzani, seperti flash disk yang kemarin itu, malah di pihak Reza Gladys ketakutan dan JPU-nya tidak mau buka. Ini kan ada keanehan. Ada apa di balik flash disk ini kok bisa menakutkan bagi timnya Reza Gladys? Kalian nilai sendiri guys.